hikmahnya, ada pelajarannya. Jadi bagaimana kita memahami manfaat dan hikmah ini. Jadi mungkin salah satu sisi contoh bahwa baik babi maupun yang lainnya, manfaat bukan berarti harus kita gunakan. Kita gunakan untuk misalnya untuk makan kita, untuk minum kita, untuk obat kita, untuk kita pakai apa gitu. Jadi ada manfaat yang sangat besar sekali, itu adalah keberadaannya itu ada yang seperti keberadaan kehidupan ini. Itu manfaat terbesar dari seluruh yang Allah cipta dalam kehidupan ini dan yang Allah adakan itu untuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang paling utama, yang paling besar. Jadi untuk menguji orang ini lulus ujian atau tidak. Jadi gitu. Nah ini termasuk diantaranya. Jadi tadi kita ngobrolkan dengan Ustaz Enul Yakin itu bahwa ini termasuk apa? Jadi insulin misalnya itu dari bahannya memang yang paling cocok dengan kita itu babi. Yang paling pas. Ya tadi kita sepakat bahwa ini untuk menguji manusia. Jadi untuk menguji manusia. Bahwa dia Masya Allah. Jadi bahwa produktif sekali. Jadi mungkin juga kita bisa bahwa syaitan itu juga banyak sekali. Dan gampang sekali untuk menggoda kita. Diberi berbagai kemudahan Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada kita. Itu untuk supaya lebih efektif godaannya. Untuk supaya lebih dahsyat godaannya. Jadi ada faktor itu, Pak. Jadi faktor itu bahwa ini ujian. Jadi itu yang paling utama. Jadi, nah kaitannya dengan apakah boleh untuk kita manfaatkan tadi kan yang haram untuk dimakan. Nah kaitannya dengan babi itu para ulama di sini sepakat bahwa yang disepakati haramnya daging maupun seluruh ini bagiannya itu disepakati haram itu otomatis najis. Jadi, nah di sini kaitannya yang juga diperselisihkan itu kemudian hanya bagian kulit ketika disamak untuk kemudian dijadikan sepatu, dijadikan tas, dijadikan ini perdebatan panjang di antara para ulama. Hanya ini. Jadi apakah dia masuk dalam kaidah hadis kullu ihabin atau ayyuma ihabin tubigh faqat tahur. Jadi setiap kulit yang disamak berarti telah suci. Nah ini dikiaskan dengan ini. Kalau ini kan haram, iya sama kulitnya bangkai itu juga haram. Tapi Nabi ternyata membolehkan memanfaatkannya untuk tidak dimakan dengan cara disamak itu. Artinya ada itu. Itu yang lainnya itu mungkin kaitannya dengan gelatin yang itu juga panjang pembahasannya. Ini beliau yang lebih ahli. Artinya bahwa yang masalah istihalah seperti proses berubahnya arak menjadi cuka itu ada dari itu juga khilafiyah. Artinya bahwa kalau memang ada proses kimiawi atau seperti apa yang bisa mengubah itu. Nah ini ahlinya yang berbicara apakah betul itu proses bisa begitu. Nah itu pun juga masih khilafiyah. Sebatas itu, selebihnya itu tidak, Pak. Jadi kenapa kok ada tadi? Ada untuk menguji kita. Sebagaimana juga banyak makhluk yang lainnya itu yang diciptakan seolah-olah hanya untuk mengganggu kita, yang paling utama setan. Itu yang jadi insya Allah begitu. Dari sisi itunya insya Allah. Yang tadi mungkin dari Bu Nurul terkait dengan batas darurat. Jadi darurat itu kondisional, jadi kondisi khusus. Kalau kita mengacu kepada pembahasan para ulama, batasan darurat itu adalah kemadaratan itu jadi kondisi buruk yang tingkatnya itu levelnya al-quswa itu tertinggi. Umumnya mengancam jiwa. Kalau kita ke para ulama usul. Nah, yang di bawah ancaman jiwa dan nyawa apakah ada? Itu ada. Para ulama mengatakan al-hajah al-mulahha.
Yang biasa saya terjemahkan itu semi darurat. Nah, menentukan kondisi darurat dan semi darurat ini tidak oleh tiap orang. Jadi ini harus dikembalikan kepada ahlinya, kepada pakarnya, konsultasi, dibahas kondisi saya begini itu darurat atau tidak. Jadi fatwa darurat itu tidak bisa digeneralisir. Saya sering mengatakan ketika ada seorang tanya, Ustaz kondisi saya begini, jadi gitu. Itu gimana? Boleh nggak ini? Ya kaidahnya tidak boleh. Nah, untuk boleh karena darurat kita pelajari. Dari berbagai sudut, dari berbagai sisi kita pelajari. Misalnya akhirnya untuk dia pada kondisi itu boleh. Yang dikatakan ad-daruratu bihal mahdzurat. Nah, saya biasanya mewanti-wanti jangan sampai ada orang lain yang mendengar ada orang pada kondisi tertentu diberi fatwa boleh karena darurat terus langsung nyomot fatwa itu untuk dia. Untuk dia perlu kajian tersendiri fatwa khusus. Betulkah bahwa dari berbagai sisinya darurat? Jadi insya Allah begitu. Jadi tidak bisa dikaidahkan. Jadi tidak yang kaidah umum itu kalau memang mengancam nyawa. Nah yang di bawah nyawa, nah ini yang perlu kajian untuk setiap kondisi. Jadi insya Allah begitu. Ya ini mungkin salah satu hikmahnya agar supaya ulama ini selama ini ulama ahli ilmu itu kan sering dilupakan. Di TV-TV itu ketika ada materi tentang keislaman dibahas itu yang paling akhir itu dari majelis ulama. Setelah artis berkomentar, sutradara berkomentar, semua ahli berkomentar, itu yang dibahas masalah agama, masalah jihad, masalah apa saja. Tapi ulama terakhir itu pun masih dibantah nanti oleh yang lainnya. Nah mungkin itu tadi, kalau ini kondisi kita kan darurat terus ya, supaya selalu butuh dan dekat kepada para ulama mudah-mudahan. Insya Allah gitu, mohon maaf. Yes, dilengkapi. Iya, yang terakhir ini tadi pertanyaannya Bu Afifah tentang bagaimana peran LP POM MUI ya. Kalau sudah ada sertifikasi halal itu, terus apakah berhenti sampai di situ? Silakan Ustadz Ainul Yakin untuk menjawab pertanyaan beliau tadi. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Di samping pertanyaan Bu Afifah tadi, yang pertama tentang istilah terkait dengan babi. Babi itu ada istilah pok ya. Pok itu berarti hubungannya dengan daging. Terus kemudian ada istilah lat. Kalau lat itu hubungannya dengan lemak ya. Lemak babi itu lat. Terus kemudian ada istilah pig. Pig itu babinya sendiri. Terus kemudian ada istilah porcine. Nah, porcine itu derivat kelompok sekret-sekret dari babi. Sehingga kalau kita bicara enzim itu porcine. Kalau kita bicara hormon kita porcine. Maka kita bisa porcine insulin. Itu artinya insulin dari babi. Tripsin, porcine tripsin. Artinya tripsin dari babi. Jadi itu istilah yang biasa digunakan. Yang kedua terkait dengan karbon aktif ya. Karbon aktif itu memang bahan bakunya banyak. Ada dari tulang, ada dari kayu, ya wood, ada dari tempurung kelapa, ada dari batu bara yang sekarang sudah banyak digunakan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Tentunya MSDS salah satu informasi yang bisa kita lihat. MSDS akan menjelaskan ini berasal dari bahan ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang ingin menggunakan bahan-bahan ini untuk pengolahan air atau pengolahan gula ya, gula itu direkristalisasi untuk menjadi gula jernih. Juga dilakukan dengan penambahan atau penggunaan karbon aktif. Nah, pilihlah karbon aktif yang kita lihat aja di speknya. Kalau menggunakan wood atau menggunakan coal ya, itu tentunya tidak ada masalah. Jadi tentunya kita harus cermat membaca spesifikasi dari produk. Kemudian menyambung dari Pak Profesor tadi, beliau menyampaikan tentang E number ya. E number itu E for additive, istilah di Eropa untuk mengidentifikasi bahan tambahan. Masyarakat Eropa itu menggunakan identitas bahan tambahan makanan itu dengan menggunakan E number. Karena itu tidak selalu E number itu berkonotasi haram. Maka kita perlu cermati E number yang dikodekan itu apa. Contoh misalnya E471 itu berarti monogliserida stearat atau digliserida stearat. Berarti statusnya bukan haram atau halal tapi syubhat. Kenapa syubhat? Stearat itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Hewani bisa halal, bisa haram.
Kemudian monogliseridanya berarti dari gliserol atau gliserin. Gliserin bisa dari hewani, bisa dari nabati. Nah, sehingga solusinya apa? Kalau kita mau menggunakan monogliserida atau digliserida atau senyawa-senyawa yang ada komponen monogliserida dan gliserida, kata kuncinya kita cari yang sudah sertifikasi halal. Maka ketika ada kasus Magnum misalnya, Magnum diisukan mengandung E471, kopi luwak, cap luwak ada E471. Ya, kita perlu cermati, ini sudah sertifikasi atau belum? Kalau sudah disertifikasi, artinya ini sudah dikendalikan, begitu ya. Jadi proses sertifikasi ini adalah proses penelusuran retrospektif kita, pengujian ke belakang. Kenapa harus pengujian seperti itu? Karena halal tidak bisa diuji di produk akhir. Jadi itu. Jadi halal itu susahnya di situ, tidak bisa diuji dari produk akhir. Bedanya dengan sehat. Kalau kita ingin bicara air ini tercemar logam berat atau tidak, maka cukuplah menggunakan misalnya analisis serapan atom ya, akan ketemu oh ini tercemar logam berat, jelas. Tetapi ketika kita bicara apakah ini halal atau tidak, kita hanya bisa membedakan maksimum sapi dan babi. Tetapi ketika sudah sapi atau ayam, kita tidak bisa membedakan tadi nyembelihnya bismillah, dicekek atau tidak. Itu tidak bisa dibedakan dengan alat. Nah, ini problem karena itu mutlak harus ada pengujian penelusuran. Nah, disinilah kemudian kenapa proses sertifikasi itu mengharuskan ada jaminan halal dari perusahaan. Perusahaan sebelum sertifikasi harus menerapkan jaminan halal dulu. Jaminan halal itu bagaimana? Dia harus membuat standar sistem pembelanjaan. Dia harus membuat standar sistem produksi. Dia harus membuat standar pemilihan supplier. Dia harus membuat standar pemeriksaan kedatangan bahan. Dia harus membuat standar produksi. Dia harus membuat standar penyimpanan. Nah, standar-standar inilah yang kemudian seringkali orang bilang ngurus sertifikasi halal kok ribet. Padahal tanpa standar itu bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan? Karena halal petugas LP POM kan tidak nunggui setiap saat. Kita tahu bahwa perusahaan itu konsisten atau tidak dari konsistensi dia pada standar. Contoh kasus ya, ada satu perusahaan dendeng begitu ya. Dendeng ini diisukan menggunakan babi. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan dia tidak menggunakan babi? Kita lihat proses pencatatan dia. Jadi seorang auditor LP POM akan melakukan uji keseimbangan. Misalnya hari ini dia memproduksi dendeng sekian kilo misalnya. Nah dari sekian kilo itu dia dibeli dari daging berapa kilo. Dari mana dia belinya itu harus bisa ditelusur. Kalau ini nggak bisa ditelusur nggak bisa proses sertifikasi. Nah itulah kunci sertifikasi halal. Nah oleh sebab itu menjawab pertanyaan ibu tadi, ketika sesuatu sudah disertifikasi halal, sudah ada level halal di situ, insya Allah kita jamin bahwa itu memang dijamin halal di sana bu. Karena kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan garansi kepada konsumen muslim ketika kita sudah melakukan sertifikasi itu. Nah, kembali kepada tadi itu ya. Jadi tidak selalu number itu berkonotasi haram ya. Contohnya misalnya ada ini. Ada E101, E102 itu tartrazin ya. Tartrazin itu berwarna kuning sintetik yang insya Allah halal, kecuali kalau tartrazin curian ya. Kalau mencuri haram. Tetapi kalau tartrazin itu beli, maka itu halal. Ini digunakan untuk pewarna mie ya. Kemudian ada E211, ini kode natrium benzoat. Natrium benzoat itu digunakan untuk pengawet makanan, utamanya kelompok makanan-makanan seperti saus, kemudian makanan-makanan semi padat itu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian apalagi tadi yang belum terjawab? Saya rasa itu ya. Saya rasa semuanya sudah terjawab ini. Ya. Iya. Semoga dari yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Saya mohon maaf bila ada penyajian yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Ainul Yakin. Saya yakin 600 lebih yang hadir ini tidak puas. Karena waktu tanya jawabnya pendek, itu berarti PR untuk panitia menyelenggarakan seri lanjutan untuk ini. Ya, apapun, terima kasih yang tak terhingga kepada 4 narasumber. Saya yakin
Anda masih menaruh rasa hormat kepada narasumber kita ini, untuk itu saya mohon 1-2 menit ke depan Anda jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena panitia akan memberikan sesuatu untuk kepada narasumber kita. Saya persilakan untuk teman-teman panitia. Mohon kepada Ustadz Abdul Qadir Pareja untuk menyampaikan kepada para narasumber dan Bapak moderator.